Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Nah, kali ini kita akan lanjutin materi kita kemarin. Mohon maaf sekalian untuk kesalahan teknis kemarin. Jadi kita akan lanjutin materinya untuk kali ini, yaitu kalau nggak salah masih reaksi kimia ya. Untuk reaksi kimia, reaksi oksidasi dengan oksidator kuat. Nah, jadi kalau gitu kita lanjut aja ya. Gini. Jadi kita kan kemarin oksidator kuatnya tuh baru sampai ke alkohol. Sekarang kita lanjutin dengan maaf ya. Maaf ya, kayaknya ketebelan ya. Lanjutin dengan gitu ya. Lanjutin dengan oksidasi ya. Kelihatan nggak ya hurufnya ya? Oksidasi alkena ya. Terlihat, Bu. Terlihat ya, alhamdulillah ya. Oksidasi alkena. Jadi oksidasi alkena itu kan ada macam-macam. Yang pertama itu bagaimana kalau alkena itu kan ada modelnya, ada yang begini ya. Yang pertama CH2 rangkap 2 gitu ya. Nah, kalau CH2 rangkap 2 itu kalau dioksidasi hasilnya adalah CO2 ditambah dengan H2O gitu ya. Jadi kalau misalnya CH2 rangkap 2 itu dioksidasi hasilnya CO2 dengan H2O. Nah, kemudian kalau misalnya bentuk alkenanya kayak gini nih, CH rangkap 2 gitu ya. Nah, kalau dioksidasi tentu saja oksidasi alkena ini mudah-mudahan masih ingat ya yang kemarin bahwa si oksidatornya itu ya, oksidatornya itu adalah apa tuh namanya K2 ya, K2Cr2O7 atau bisa juga KMNO4. Tapi tentu aja gini ya, bahwa yang namanya K2Cr2O7 atau KMNO4 itu bukan hanya dua itu, masih ada juga oksidator kuat yang lain gitu. Cuma yang umum digunakan adalah yang itu ya. Jadi kalau si CH ini rangkap 2, maka hasilnya itu adalah jadinya asam karboksilat gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya C rangkap 2, nah ini C-nya begini ya, kan bisa aja alkenanya bentuknya seperti itu ya. Maka kalau dia dioksidasi hasilnya adalah keton gitu ya. Nah, mungkin masih bingung ya kok kalau kayak gini tuh gimana gitu. Nah, sekarang gini, kita buat reaksinya ya, misalnya aja ya, kita buat reaksinya seperti ini misalnya. Misalnya saya punya senyawanya tuh kayak gini ya, CH2 ya, kemudian rangkap 2, kemudian CH ya, kemudian CH2 ya, kemudian CH lagi gitu ya. Nah, kemudian C ini rangkap 2 ya, C. Nah, ini CH3 gitu, CH3. Nah, misalnya kita punya senyawa seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kepengennya ini tuh dioksidasi gitu ya. Ini dioksidasi dengan oksidator di atas. Hasilnya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya ketemu yang kayak gini, maka yang pertama dilakukan adalah kita potong-potong dulu nih senyawanya gitu ya. Kita potong-potong. Nah, jadi ini misalnya ini dipotong kayak gini. Ini dipotong kayak gini misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah dipotong, baru kita lihat nih. Yang pertama, ini CH2 ya. Kalau dioksidasi, lihat yang di atas lagi, maka dia hasilnya adalah CO2 ditambah dengan H2O. Nah, ini kalau dia CH2 rangkap 2. Nah, sekarang coba kita lihat yang tengah nih, yang tengah ya, yang tengah nih, yang tengah ya. Nah, kalau yang tengah ini bagaimana kalau dioksidasi gitu ya? Yang ini kan CH rangkap 2. Kalau CH rangkap 2 yang seperti di atas, coba lihat ya. Kalau CH rangkap 2 seperti ini, maka kan jadinya dia gugusnya gugus karboksilat. Nah, gitu. Nah, ya kita balik aja lah gini ya. Nah, gitu ya. Yang terikat pada C adalah O-nya, jadi harus begini ya. Kemudian tengahnya mah biasa aja, CH2 gitu ya.
Nah, yang sebelah kanannya jadinya gitu jadi COOH lagi gitu karena CH rangkap 2 lagi gitu ya. Nah, gitu. Nah, sedangkan kalau buat yang ujung nih, yang ujung ini ya, nih yang ujung nih. Nah, ini ya. Saya beri garis kayak gini ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalnya saya buat, kan jadinya kayak gini sebenarnya, hanya dibalik doang. CH3, ini kan C rangkap 2, CH3 gitu kan ya. Sehingga kalau dia dioksidasi, ini ya, kalau dioksidasi hasilnya apa? Hasilnya keton. Gini ya, CH3 gitu ya. Kemudian C rangkap 2O, CH3 gitu ya. Gitu ya kalau dioksidasi. Sehingga ini dia nih hasil dari oksidasi alkena dari senyawa alkena yang ada di atas tadi gitu. Nah, kalau namanya CO2H2O udah tahu ya. Sedangkan kalau si ini nih yang CH3 CO CH3 juga harusnya udah tahu ya. Ini namanya propanon ya. Propanon atau boleh juga kalau bukan kalau misalnya nama yang dagangnya sama sekali adalah aseton ya. Kan propanon itu aseton ya. Sedangkan kalau yang ini kan coba lihat ya gugus karboksilat ada di ujung-ujungnya. Nah, jadi namanya ini adalah asam ya, propan dioat. Gitu ya. Propan dioat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia untuk oksidasi alkena ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, nih kita rehat sebentar ya. Bismillah. Sambil kalau mau diapa-apain, mau di save atau diapain gitu. Oke, kita lanjutin ya kalau gitu. Selanjutnya adalah bagaimana kalau ternyata kan kemarin kita sudah jadi oksidasi alkena itu termasuk oksidator kuat ya, menggunakan oksidator kuat. Nah, kita lanjutin bagaimana kalau sekarang oksidatornya bentar ya. Ini ketebelan nggak kalau pakai ini nih? Ya, nah, oke. Bagaimana kalau oksidatornya ya? Oksidatornya adalah oksidator yang lemah, ya, oksidator lemah. Nah, siapa oksidator lemah itu? Oksidator lemah itu bisa menggunakan Fehling, ya, Fehling, ya. Nah, Fehling atau Tollens, ya. Nah, pasti udah banyak yang kenal ini ya Fehling atau Tollens ya, karena dia bisa digunakan untuk mendeteksi adanya gula reduksi gitu ya. Nah, jadi oksidator lemak Fehling dan Tollens itu gini, dia berlaku itu buat si ini nih, ya, buat kalau ada aldehid ya, gugus aldehid yang punya gugus aldehid tahu kan yang seperti ini ya, ini gugus aldehid. Kemudian kalau ditambahin dengan Cu2O gitu ya, Cu2O. Nah, Cu2O ini yang disebut dengan reagen Fehling gitu ya, Fehling. Nah, maka hasilnya itu adalah asam karboksilat COOH gitu ya ditambah dengan CuO. Nah, CuO inilah yang nanti menghasilkan endapan merah ya, merah bata. Nah, ini dia ya. Ya, jadi gugus aldehid kalau ditambahin dengan reagen Fehling itu menjadi asam karboksilat ditambah dengan CuO gitu ya. Nah, satu lagi. Nah,
Sama juga ya, gugus aldehid juga ya. Jadi apa namanya? COH gitu ya. Nah, kemudian kalau ditambahin dengan reagen tolens Ag+, nah sebenarnya reagen tolens itu adalah reagen yang bentuknya kompleks ya, AgNH3 2 kali plus gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan reagen tolens gitu ya. Tolens. Nah, hasilnya adalah asam karboksilat juga sama COOH gitu ya. Nah, kemudian nanti akan timbul Ag ya. Ag itu biasanya kalau misalnya untuk Ferdinand Tolens ini kan untuk apa namanya analisis kualitatif ya. Jadi biasanya di apa namanya ditaruh di tabung reaksi gitu. Nanti pada tabung reaksi itu dasarnya akan kelihatan ada cermin perak. Nah, itu dia ya, ada cermin perak. Gitu ya. Itu dia ya. Jadi itu dia ya untuk oksidator. Saya rasa untuk reaksi oksidasi sudah cukup ya. Jadi ada oksidator lemah. Tadi udah kalau oksidator yang kuat itu kan yang oksigen ya, oksidator kuat itu yang tadi K2CR2O7 atau KMNO4. Nah sekarang oksidator lemah. Nah udah, jadi untuk reaksi oksidasi kayaknya sudah cukup sekian. Nanti kita lanjutin dengan reaksi yang lain ya. Oke, kalau nggak ada masalah kita lanjutin aja ya. Nah, selanjutnya reaksi yang keempat yang wajib kalian tahu ya, reaksi yang keempat adalah reaksi ya, reaksi dehidrasi alkohol. Ya. Dehidrasi alkohol. Nah, untuk reaksi dehidrasi alkohol ini, tolong betul-betul diperhatikan ya, karena kalau di UTBK itu udah beberapa kali keluar nih reaksi dehidrasi alkohol ini. Jadi reaksi ini penting banget ya. Oke, jadi ada dua, sebetulnya yang satu mirip dengan reaksi eliminasi yang pernah, bukan mirip, emang reaksi eliminasi yang pernah dipelajari kemarin ya, tapi mungkin udah agak-agak lupa, saya ingetin aja lagi. Jadi misalnya gini, yang pertama adalah kalau misalnya alkohol gitu ya, alkohol, kemudian ditambahin dengan H2SO4 ya, H2SO4-nya yang pekat gitu ya, yang pekat. Kemudian suhunya diatur 170 sampai 180 derajat Celcius gitu ya. Maka hasilnya adalah alkena ditambah dengan H2O. Ya. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Misalnya CH3, CH2, kemudian CH2OH. Ya. Kemudian kayak tadi ya ditambahin dengan H2SO4 pekat ya sebagai eliminator gitu ya. Nah, ini kemudian ini 170 sampai 180 derajat Celcius gitu. Nah, ini nanti saya ganti dulu kayak gini ya nih ya, ini kayak semacam apa ya? Antara gitulah ya. Jadi gini. Boleh dong ya saya ganti gini, CH3, CH ya, kemudian ini H, kemudian ini CH2, ini OH. Ingat bahwa apa namanya H2SO4 itu higroskopis ya. Jadi dia menarik air dan semua yang berpotensi jadi air. Nah, jadi ini potong nih di sini nih, potong, ya kan? Sehingga H dengan OH ketemu. Ya, ketemu berikatan. Nah, kemudian ini membentuk ikatan baru gitu, ya. Sehingga hasilnya adalah CH3 kemudian CH. Nah, ini ikatan baru ya jadinya ya, CH2 ditambah dengan HOH atau H
2O. Nah, ini dia hasilnya. Gitu ya. Nah, ini untuk dehidrasi alkohol yang menjadi alkena. Nah, sekarang coba kita lihat ya, ada satu lagi dehidrasi alkohol ya. Nah, gini. Yang kedua adalah gini. Kalau 2 buah alkohol, ya kan, alkohol, kemudian sama juga sih pakai H2SO4 ya, H2SO4 pekat juga, tapi suhunya 130 sampai 140 derajat Celcius saja. Maka jadinya adalah eter ditambah dengan H2O. Nah, coba kita lihat ya contoh reaksinya. Kayak gini. Misalnya aja saya punya CH3, CH2OH, ya kan? Gitu ya. Ini ada 2 gitu ya. Nah, sama ya, tadi pakai H2SO4 pekat ya. H2SO4 pekat, kemudian suhunya 130 sampai 140 derajat Celcius gitu ya. Nah, kalau misalnya saya buat nih ya, antaranya tuh kayak gini nih ya. Nah, ini CH3, CH2OH gitu ya. Nah, saya tambahin, tapi ini terbalik ya, kayak gini nih, nulisnya aja yang terbalik. HO, CH2, CH3. Nah, kayak gitu. Kemudian kan tadi katanya menarik air ya, kalau siapa tuh namanya? H2SO4 dan semua yang berpotensi jadi air. Nah, misalnya aja gini. Ini H-nya diambil dari sini, OH-nya diambil dari sini, kayak gini ya. Nah, sehingga hasil akhirnya jadi kayak gini. Jadinya tuh ya. Jadi CH3 ya. Kemudian CH2, kemudian O. Nah, ini CH2, CH3 ditambah dengan H2O gitu. Ya. Jadi coba lihat ya kalau yang ini ya. Kan tadinya di sebelah kiri ini etanol, ya kan? Etanol. Ya, atau etil alkohol. Maka di sini jadinya dietil eter. Ya kan? Nah, kalau misalnya metanol jadi dimetil eter. Kalau propanol jadi dipropil eter. Kalau butanol jadi dibutil eter dan selanjutnya. Jadi tinggal diulang aja alkilnya kemudian tambahin eter. Itulah dia hasilnya, ya. Nah, ini dia untuk oksidasi alkohol dan oksidasi alkena. Dehidrasi alkohol, alkohol yang jadi eter dan jadi alkohol yang jadi alkena. Silakan dilihat dulu ya. Oke, kalau nggak ada masalah, kita lanjutin ya. Nah, ini tadi kan reaksi yang ke-5 ya. Nah, sekarang kita lanjutin ya. Reaksi yang ke-6. Ya. Nah, yang ke-6 itu adalah reaksi esterifikasi.
Ya, esterifikasi. Ya, esterifikasi atau reaksi pembuatan ester. Ya, pembuatan ester. Gitu ya. Nah, pada reaksi pembuatan ester ini kayak gini ya. Jadi ester itu kan dibuatnya yang pertama adalah dari asam karboksilat atau asam alkanoat. Ya, asam alkanoat. Ya. Kemudian ditambah dengan alkohol atau alkanol. Ya. Hasilnya itu alkil alkanoat atau yang biasa disebut dengan ester. Ya, ini ester nih, ya kan? Ester. Ya, ester. Nah, kemudian ditambah dengan H2O. Ya. Nah, walaupun bukan reaksi bolak-balik ya, bukan reaksi bolak-balik ya. Jadi ini bukan reaksi kesetimbangan ya. Tetapi reaksi ke sebelah kiri itu bisa terjadi juga. Nah, namanya kalau reaksi ke sebelah kiri namanya reaksi hidrolisis ester. Ya. Jadi reaksi ke kanan adalah reaksi esterifikasi atau reaksi pembuatan ester. Reaksi ke kiri bisa juga terjadi pada kondisi tertentu ya, bukan reaksi kesetimbangan. Nah, reaksinya adalah reaksi hidrolisis. Nah, jadi contohnya kayak gini ya, misalnya aja saya punya CH3 ya, kemudian COOH gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan misalnya aja warnanya apa ya biar kelihatan jelas. Nah gini. Nah misalnya aja ditambah dengan CH3OH. Misalnya kayak gini ya. Nah, walaupun di sini kan ini namanya asam etanoat ya. Jadi yang ini namanya asam etanoat nih. Asam etanoat gitu ya, etanoat. Kemudian kalau yang ini namanya metanol. Pasti udah pada tahu ya, udah pada pinter kok. Nah, jadi walaupun di situ asam metanoat, tetapi ketika terjadi reaksi esterifikasi, putusnya bukan di H, melainkan di sini putusnya nih. Sedangkan ini putusnya di sini. Gitu ya. Nah, sehingga hasilnya itu gini jadinya. CH3 kemudian C rangkap 2O gitu ya. Nah, baru kemudian O CH3. Emang kalau di dalam kimia selalu gitu ya. Jadi nyambung itu tempat yang putus gitu ya. Jadi sekali lagi ya, walaupun di situ asam, tetapi ketika terjadi reaksi esterifikasi, itu nanti diselidikinya itu dengan O18, O yang radioaktif. Nah, ketahuan ternyata putusnya di situ ya. Jadi walaupun asam etanoat, asalnya bukan di H-nya, bukan, tetapi di OH-nya. Ya, jadi H-nya itu justru dari CH3O. Ya, nah itu dia. Nah, kemudian baru ditambah dengan H2O. Ya, tambah H2O gitu. Ya, nah, sekarang penamaannya. Nah, kalau penamaannya kan namanya alkil alkanoat. Nah, jadi alkilnya itu ambilnya dari alkanolnya. Jadi namanya metil, berasal dari metanol gitu. Kemudian kemudian etanoatnya mah biasa-biasa aja, langsung metil etanoat gitu ya. Jadi tahu ya bahwa si metilnya ini berasal dari metanol. Kalau metilnya misalnya diganti dengan etil ya jadi etil. Kalau metanolnya diganti dengan pentanol misalnya jadi amil. Ya, alkanoatnya tetap dari alkanoatnya. Paham ya? Nah, ini juga berlaku kalau misalnya terjadi reaksi hidrolisis. Jadi metil bakalan jadi metanol, etanoatnya jadi asam etanoat gitu. Ya, sekali lagi ya. Coba lihat ya. Kenapa warnanya saya bedain biar jelas kayak gini. Biar tahu bahwa alkilnya itu berasal dari alkanol. Gitu ya, alkanoatnya ya berasal dari asam alkanoat gitu.
Ya, ingat ya nama ester itu alkil alkanoat. Alkilnya dari alkanol. Paham ya? Mudah-mudahan berbeda warna ini bisa bikin kalian jelas gitu. Nah ini untuk reaksi ke-6 ya, nanti kita lanjutkan dengan reaksi ke-7. Oke, tadi udah reaksi ke-6 ya, kita lanjutin dengan reaksi ke-7. Ya, reaksi ke-7 itu adalah reaksi saponifikasi. Ya, saponifikasi atau reaksi pembuatan sabun. Ya, pembuatan sabun. Saya nggak setuju kalau disebut reaksi penyabunan ya. Kalau penyabunan kayak mandi gitu ya. Jadi reaksinya saya sebut reaksi saponifikasi atau pembuatan sabun. Jadi sabun itu dibuatnya dari apa sih gitu ya? Nah, sabun itu yang pertama itu dari lemak ya. Lemaknya itu biasanya ya lemak itu ester ya. Loh, Bu katanya ester yang wangi-wangi. Yang wangi-wangi adalah ester yang gugusnya kecil atau C-nya sedikit. Ya, kenapa C-nya sedikit kok bisa wangi-wangi? Karena kalau C-nya sedikit, dia gampang menguap. Nah, uapnya itu yang masuk ke dalam hidung kita yang terasa beraroma wangi kayak gitu ya. Jadi ester yang buah-buahan, bunga-bungaan itu biasanya ester-ester yang gugusnya kecil gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan basa kuat. Ya, basa kuat. Nah, basa kuat yang digunakan itu biasanya NaOH atau KOH, ya, KOH. Nah, kalau NaOH biasanya ini adalah untuk sabun keras. Ya, sabun keras. Sedangkan kalau KOH biasanya untuk sabun lunak. Ya, nah, ingat ya bahwa keras dan lunak itu bukan dari tekstur. Kalau sabun cair berarti sabun lunak, kalau sabun batang berarti sabun keras, bukan ya. Tetapi itu adalah efeknya ke kulit gitu. Biasanya sabun keras itu buat sabun mandi, sabun keras itu biasanya buat sabun cuci, sabun lunak biasanya buat sabun mandi. Tetapi dalam kenyataannya kalau kita beli sabun yang di pasaran yang berbatang-batang itu ya, itu biasanya adalah campuran dari sabun keras dan sabun lunak ya. Jadi tidak pure semuanya untuk sabun mandi itu sabun lunak tidak pure ya, tapi ada juga sedikit dicampur dengan sabun keras, karena bagaimanapun juga daya bersihnya kan lebih bagus kalau sabun keras ya, hanya kan kulit kurang baik gitu aja ya. Nah, hasilnya adalah sabun ya, sabun. Nah, kemudian ditambah dengan gliserol. Dulu, zaman dulu ya, itu sering sekali kalau misalnya soal pembuatan sabun ini ditanyain gitu. Hasil samping pembuatan sabun, tapi kayaknya sekarang udah nggak model. Cuma kan nggak tahu ya, karena soal itu berulang dan kita juga nggak tahu pengulangannya kapan. Jadi kalian tetap harus tahu gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam reaksi kimianya kayak gini. Ester itu kan RCOOR. Ya. Kemudian ditambah dengan bisa itu NaOH atau KOH gitu ya. Nah, hasilnya adalah RCOONA atau K ya, atau K ditambah dengan gliserol ya. Nah, gliserol nanti saya tulis strukturnya di bawah ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini sudah dapat disimpulkan bahwa yang namanya sabun ini kan sabun nih, ini sabun ya. Nah, sabun itu bentuknya adalah garam, ya garam karboksilat sebenarnya mah ya. Nah, garam karboksilat dari natrium atau kalium. Itulah makanya kalau yang namanya sabun pasti sifatnya alkalis, ya karena dia memang
apa namanya, dia garam ya, garam dari Na atau K gitu. Ya. Nah, jadi apa namanya, sabun itu garam yang kalau dia terhidrolisis dalam air sifatnya jadinya basa. Jadi dia garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, makanya dia kalau terhidrolisis sifatnya basa. Nah, sekarang kita lihat ke gliserol ya. Gini. Gliserol ya. Gliserol itu nama lainnya adalah 1, 2, 3 propantriol. Ya, propantriol. Ya, jadi kalau strukturnya kayak gini. CH2OH gitu ya. Kemudian CHOH, kemudian CH2OH. Gitu ya. Nah, gliserol itu adalah bahan dasar pembuatan gliserin. Gliserin itu biasa dipakai untuk tambahan moisturizer ya. Jadi gini, gliserin itu dia punya apa namanya, punya sifat yang bisa narik air dari sekeliling kita. Jadi makanya kalau kita misalnya pakai moisturizer dan di situ ada gliserin, dia akan narik air dari sekeliling kita ya, sehingga muka kita tuh yang pakai apa moisturizer tadi jadi tetap moist gitu. Ya, itu dia ya. Oke. Jadi ingat ya, kalau hasil samping pembuatan sabun adalah gliserol. Silakan kalau mau dilihat-lihat dulu. Oke, kalau nggak ada masalah, lanjutin ya. Sekarang gini ya, sebetulnya kalau reaksi kimia, ditanya reaksi kimia tentu saja masih banyak ya, bukan banyak lagi, banyak banget. Tapi kan apa tuh namanya, kita akan belajar sampai jalan aja ya, karena nggak akan ke guru kalau kita membahasnya satu persatu ya. Jadi sambil jalan aja nanti kita bahas ya. Oke ya. Nah, sini ya. Ini soal nomor 1 ya, kita bahas. Nah, sekarang gini. Yang ditanya adalah jenis reaksi di atas dari kiri ke kanan berturut-turut adalah. Jadi coba kita lihat ya, bahwa kalau ini kan ikatannya semuanya tunggal ya. Ini katanya semuanya tunggal gitu ya. Yang ini katanya rangkap 2 gitu ya. Yang ini tunggal lagi. Nah, yang ini tunggal lagi gitu. Nah, jadi coba kita lihat. Yang pertama, dari tunggal ke rangkap 2. Kalau dari tunggal ke rangkap 2, itu berarti ada penambahan ikatan. Penambahan ikatan berarti reaksinya eliminasi. Ya kan? Nah, sekarang gini. Yang kedua, dari rangkap 2 ke tunggal. Coba lihat ya, dari rangkap 2 ke tunggal. Berarti ada pengurangan ikatan. Pengurangan ikatan berarti reaksinya adisi. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini dari tunggal ke tunggal lagi. Tidak ada perubahan ikatan. Berarti reaksinya substitusi. Gitu. Jadi kalau gitu reaksinya dari kiri ke kanan adalah eliminasi, adisi, substitusi.
atau jawabannya adalah yang A gitu. Oke? Nah, coba kita lihat ya, lanjutin deh ke bawah aja. Oke. Nah ya, ini untuk reaksi soal yang nomor 2 gini. Reaksi antara 3,4 dimetil 1 pentena dengan HBr menggunakan katalis H2O2. Coba lihat ya. HBr, katalis H2O2. Nah, ini udah tanda-tanda nih bahwa yang dimaksud adalah reaksinya anti Markovnikov. Ya kan? Masih ingat ya anti Markovnikov? Nah, jadi kalau gitu kita pakai nih reaksi anti Markovnikov. Tapi sebelumnya kita buat dulu. Kalau misalnya kita buat senyawa itu selalu dari belakang ya, selalu dari belakang dulu. Nih si pentena. Pentena berarti 5C gitu ya. Jadi kalau gitu kan gini. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Kemudian 1 pentena. Oke, sini 1 pentena lah ya. Nah, kemudian 1, 2, 3. 3,4 berarti di sini CH3 gitu ya. Kemudian di sini juga CH3 gitu ya. Nah, tinggal H-nya yang lain ya kita tulisin. Di sini H-nya berarti 2 karena tangannya 2. Ini 3 berarti 1. Ini juga 1 ya karena 3 tangan. Ini juga 3 tangan berarti 1. 1 tangan berarti 3 H-nya ya. Baru kemudian ditambah dengan HBr. Ya. Nah, kemudian dengan katalis H2O2. Nah, jadi gimana dong? Nah, jadi kalau gitu ini ya, kalau dia dengan katalis H2O2 berarti H-nya ke C yang H-nya sedikit. Nah, gitu. Ya. BR-nya baru ke depan nih BR-nya nih. Nah. Ya. Sehingga hasilnya gimana dong? Hasilnya gini jadinya. CH2 BR, kemudian ini CH2, kemudian CH3, ya yang lain sih yang nggak berikatan rangkap, nggak masalah ya, tidak terpengaruh. CH3, kemudian baru CH3. Nah, sekarang tinggal buat namanya ya, buat rantai utama. Ya, buat rantai utama. Kemudian tandai cabang ya, cabang ya, dan gugus fungsi. Beri nomor dari mana? Dari sini nih. Ya kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya gimana? 1 bromo ya, 1 bromo. Kemudian 3,4 dimetil ya, dimetil pentana. Gitu ya. Maaf ya mepet-mepet. Ya 1 bromo, 3,4 dimetil pentana. Ada nggak? Ada dong. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, itu dia ya untuk soal nomor 1, nomor 2. Silahkan dilihat-lihat dulu. Kita rehat 20 detikan ya.
Oke, kali ini kita bahas soal nomor 3 ya. Reaksi adisi alkena dengan air brom menghasilkan 1,2 dibromo 2 metil butana. Nama alkena tersebut adalah, nah jadi gini. Ini kan reaksi adisi alkena. Jadi maksudnya gini nih. Alkena, ya kan? Alkena ditambah dengan air brom. Air brom itu apa sih? Br2 ya, Br2 itu liquid. Nah, jadi gini, bedakan air brom dengan air klor ya. Kalau air klor Cl2 itu adalah gas klor yang dimasukkan ke dalam air sampai jenuh. Nah, jadilah dia air klor. Tetapi kalau air brom itu memang dia sudah wujudnya liquid ya. Jadi air brom itu memang wujudnya liquid, warnanya merah kecoklatan gitu ya. Nah, kemudian hasilnya adalah tadi ini 1,2 dibromo ya. Dibromo 2 metil butana. Butana ya, 2 metil butana gitu ya. Nah, sekarang apa namanya alkenanya itu apa gitu. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kita buat dulu senyawanya ini nih, yang ini nih hasilnya ini kita buat dulu nih. Ya. Ingat dari belakang selalu ya, butana berarti 1 2 3 4. 1,2 dibromo berarti di sini Br gitu ya. Sini juga Br. Nah, kemudian 2 metil berarti di sini CH3. Gitu ya. Nah, berarti di sini adalah CH2 gitu ya. Nah, ini CH2, ini CH3 gitu ya. Nah, kalau mau tahu di mana ikatan rangkapnya, maka lihat yang BR-BR-nya, kan pemutusnya adalah BR2. Nah, jadi ini nih. Ini di sini nih. Maaf ya. Nah, ini pemutusnya di sini nih, sini. Pemutusnya gitu. Sehingga kalau gitu tinggal putusin aja. Yang putus itu jadikan ikatan rangkap gini. CH2 C, kebawahin aja ya CH3-nya ya. Nah, gitu ya. Kemudian CH2 CH3. Nah, ini dia senyawa alkenanya. Gitu ya. Berasal dari yang putus-putus ini kan yang pemutusnya adalah si BR2-nya. Nah, itu dia yang jadi situ. Jadinya kayak gini. Gitu ya. Nah, kalau tanya namanya tentu aja kayak tadi lagi. Ya. Buat rantai utama, tandai cabang, beri nomor dari ikatan rangkap tuh 2 3 4. Berarti namanya adalah 2 metil ya, 2 metil 1 butena. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Bisa dipahami ya? Silahkan dilihat-lihat dulu. Oke, kalau nggak ada masalah kita lanjutin ya. Oke, kita lanjutin dengan soal nomor 4, 5, dan 6 ya. Nomor 4 itu gampang-gampang aja. Kebetulan ini masih sealur ya 4, 5, dan 6, makanya saya buat sekaligus gini.
Tadi saya mudah-mudahan saya ingat atau gimana ya. Nah, gini deh. Jadi kan gini ya, kalau kemarin kita belajar mengenai oksidasi alkohol ya, oksidasi alkohol ya. Gitu ya. Kan kalau reaksi ke kanan adalah reaksi oksidasi, maka ke kirinya itu adalah reaksi reduksi gitu. Ya, nah sekarang coba kita lihat. Butanal dapat disintesis dengan mereaksikan asam butirat dengan Zn dan Zn HCl. Asam butirat itu adalah asam butanoat. Jadi hasil oksidasi dari butanal. Jadi sebetulnya reaksinya itu adalah reaksi reduksi ini. Jadi asam butirat atau asam butanoat kalau direduksi hasilnya butanal gitu. Nah, kalau satu butanol dengan dengan CrO3 ini adalah reaksi oksidasi. Benar hasilnya nanti bakalan terjadi butanal gitu ya. Asam butanoat dengan H2 dan PT itu juga sama, ini adalah reaksi reduksi, jadi bisa juga dilakukan gitu ya. Satu butanol dengan KMNO4 itu reaksinya adalah reaksi oksidasi, ya jadinya juga bisa dilakukan. Jadi kalau gitu ini benar semua nih, jadi jawabannya E gitu. Ya. Nah sekarang coba kita lihat nomor 5 gitu ya. Dehidrasi 1 heksanol dengan menggunakan asam sulfat pekat pada suhu 180 derajat Celcius. Ya, pada suhu 180 derajat Celcius sudah pasti hasilnya adalah alkena. Ya, alkena. Alkena berarti kalau gitu yang ini salah, udah jelas ya. Tinggal jawabannya apakah 1 heksena ataukah 2 heksena. Coba kita cek ya. Gini. 1 heksanol itu kan berarti CH3 CH2, 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 OH ya. Nah, berarti nanti dia itu bakalan ngambilnya, ini H-nya saya ini ya. Saya potong ya. Nah, gini ya. Dari sini H-nya. Nah, sehingga nanti ikatan rangkapnya jadinya di sini. Ikatan rangkapnya. Berarti jawabannya sudah pasti 1 heksena, tidak mungkin 2 heksena. Ya, oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Hasil oksidasi 3-metil 2-butanol. Nah, hasilnya apa? Yang pertama, kita harus tahu dulu nih jenisnya. Ya, 3-metil 2-butanol, ini alkohol apa? Biar gampang gitu ya, kita klasifikasikan dulu. Nah, ini kan dia adalah alkohol sekunder. Kok tahu alkohol sekunder? Kalau alkohol primer bukan 2 butanol, tapi 1 butanol. Nah, baru alkohol primer. Sedangkan kalau misalnya dia alkohol tersier, il dengan olnya harus sama nomornya. Misalnya 2 metil 2 butanol, dan dia baru alkohol tersier. Kalau alkohol sekunder dioksidasi, tentu saja hasilnya keton gitu. Nah, kalau keton kita lihat dulu nih mana yang keton. A, B, C, D, E. Ternyata yang keton itu cuma yang B. Jadi jawabannya adalah yang ini. Gitu. Oke? Ya, silahkan dilihat-lihat dulu. Assalamualaikum, Bu. Halo, Bu. Boleh bertanya? Boleh, kalau mau nanya, tanya apa? Kalau yang dehidrasi itu kita nentuin H yang lepas itu dari mana, Bu? Kan kalau OH-nya jelas yang dari OH-nya ya. Nentuin H-nya adalah H yang terdekat. H yang terdekat. Karena bagaimanapun juga pada suatu reaksi mencari yang paling mudah. Gitu. Jadi H-nya itu adalah H yang di sebelah OH. Dan jadi alkena itu kalau jadi alkena itu karena dia suhunya 180 derajat. 180 derajat aja, Bu. Iya, suhunya karena suhunya 130 sampai 140 kan tadi udah ada di teorinya ya. Dia itu hasilnya ether. Ya, tadi juga ada yang nanya, Bu, kenapa kok yang CDE salah katanya? Karena kalau dia alkohol pada suhu 180 derajat dikasih asam sulfat pekat,
itu hasilnya alkena. Jadi kalau yang C kan alkadiena berarti bukan. Ya, terus yang DE juga bukan, karena kalau yang misalnya di heksil ether misalnya ya kan, bisa juga di heksil ether itu suhunya harus 130 atau 140 derajat Celcius. Jadi bergantung suhu. Gitu. Oke, Mbak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada masalah, kita lanjutin ya. Oke, sekarang nomor 7 dan nomor 8. Bila 2-metil 2-pentanol direaksikan dengan larutan KMnO4 dalam suasana asam, akan menghasilkan 2-metil 2-pentanol. Nah, coba lihat ya. Ini 2-metil ya, 2-metil 2-pentanol ya. 2-pentanol. Dia itu kita harus tahu dulu ini jenisnya alkohol apa. Nah, kalau dilihat kan dia alkoholnya adalah alkohol tersier. Ya kan? Nah, kalau alkohol tersier dia nggak bisa dioksidasi. Maka kalau gitu, kok tahu dari mana? Di alkohol tersier karena Il dengan O nomornya sama, 2-metil 2-pentanol itu alkohol tersier tuh karena Il dengan O nomornya sama. Nah, jadi kalau alkohol tersier itu nggak bisa dioksidasi, berarti ini salah. Sebab oksidasi alkohol sekunder akan menghasilkan alkanon atau keton. Nah, kalau yang ini betul. Kalau dia alkohol sekunder, cuma yang salah itu kan karena pernyataan di atas adalah di alkohol tersier gitu ya. Jadi kalau gitu jawabannya adalah salah benar D gitu. Ya, oke. Sekarang kita lanjutin dengan soal yang berikutnya. Ya, gini. Gas HCl bereaksi dengan 2 pentena menghasilkan senyawa X. Senyawa X bereaksi dengan larutan NaOH pekat menghasilkan senyawa Y. Pernyataan yang benar untuk senyawa Y adalah, nah jadi kita mau nggak mau kita harus ngerjainnya pelan-pelan ya. Gini. Yang pertama 2 pentena dulu ya. Gini, CH3 ya, kemudian CH rangkap 2 CH, kemudian CH2, CH3 ya. Ditambah dengan HCl. Ya, HCl. Hasilnya apa nih gitu ya. Nah, biasa ya kalau yang kayak gini kalau HCl berarti Markovnikov. Nah, Bu ini sama-sama CH, lihat CH di sekelilingnya ya. Yang mana yang lebih banyak? Oh, yang lebih banyak ternyata adalah H yang di sebelah kanan, sehingga kalau gitu ini ke sini. Ya, nah, yang kaya makin kaya, lihat ya tetangga-tetangga H-nya. Nah, sehingga hasilnya adalah CH3 gitu ya, CH3, kemudian CH, nah ini Cl gitu ya, kemudian ini CH2 ya, kemudian CH2, CH3 gitu ya. Nah, kemudian katanya ini tambah dengan NaOH ya, NaOH ya. Nah, ingat bahwa yang diserang selalu gugus fungsi. Jadi kalau gitu yang diserang ini coret. Nah, ini gugus fungsi. Gini ya. Nah, kemudian hasilnya apa dong? Nah, hasilnya ya. Hasilnya adalah ini CH3 ya. CH, nah ini ganti dengan OH ya. Nah, kemudian ini CH2, CH2, CH3. Nah, gini. Jadi, ya, jadi yang ini yang disebut dengan senyawa X dan ini adalah senyawa Y. Yang ditanya adalah senyawa Y itu apa? Oke, ya.
Merupakan isomer dari metoksietanoat. Nggak ada ya alkoksialkanoat mah. Adanya alkil alkanoat atau alkoksi alkana. Jadi kalau gitu yang ini mah ngaco, salah. Ya. Memiliki rumus molekul C5H10O. Oke, kita hitung ya. Ini C-nya betul 5 ya, H-nya 4, 5, 5. Kemudian ditambah dengan 7 berarti H-nya 12 atau ya O-nya 1. Ya berarti salah ya. Dapat membentuk garam dengan KOH. Salah. Kenapa? Yang bisa membentuk garam adalah asam. Ya kalau dengan basa, kalau ini kan bukan. Jadi kalau gitu jawabannya adalah, namanya adalah betul ya 2-pentanol. Gitu ya. Jadi hanya jawabannya hanya D saja. 4 saja maksudnya ya. Jadi D jawabannya gitu. Ya, sok silahkan dilihat-lihat dulu. Oke, kalau nggak ada masalah kita lanjutin ya. Oke, gini. Nomor 9 dan nomor 10 mudah-mudahan bisa dikerjain bebarengan ya, gini. Suatu senyawa organik dapat memudarkan warna brom dalam CCl4. Senyawa ini menghasilkan etanol dan pentanal jika direaksikan dengan ozon dan dihidrolisis secara reduktif. Senyawa organik yang dimaksud adalah, nah coba gini ya. Suatu senyawa organik memudarkan warna brom dalam CCl4. Jadi gini, ini juga buat pengetahuan ya sekalian ya. Nah jadi gini, yang bisa memudarkan warna brom dalam CCl4 adalah alkena. Jadi alkena itu kalau ditambah dengan Br2 ya. Nah, ini warna coklat hilang. Ya, warna coklatnya hilang. Ya, gitu. Jadi alkena itu Br2 itu warnanya memang merah coklat. Jadi kalau dia ditetesin ke dalam alkena, kalau misalnya ternyata memang senyawanya mengandung alkena, maka Br2-nya bakalan hilang. Gitu ya. Senyawa ini menghasilkan etanol dan pentanal jika direaksikan dengan ozon dan dihidrolisis secara reduktif. Nah, reaksi namanya pemisahan secara ozonolisis ya. Lisis pemisahan. Nah, jadi kan gini. Kan di situ itu yang dipisahkan itu katanya menjadi etanol ditambah dengan pentanal gitu ya, ditambah dengan pentanal. Nah, jadi kalau misalnya kalian bingung, ingat bahwa dalam kimia itu selalu putus di putus di tempat yang bentuk atau bentuk di tempat yang putus. Jadi ini C2, yang ini adalah C5. Berarti C-nya 7 dan di tempat putusnya itu di sini nih. Nih, jadi gini nih. Tempat putusnya atau tempat nyambungnya itu adalah alkenanya. Sehingga namanya kalau C2 kemudian disambung dengan C5, pasti namanya 2-heptena. Ya kan? C-nya 2, rangkap 2, baru kemudian C-nya 5. Namanya jadinya 2-heptena. Gitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya bingung seperti itu. Nah, sekarang nomor 10 ya, waktunya udah hampir habis ini. Suatu senyawa dengan rumus molekul C4H10O mempunyai tinggi yang tinggi dan jika dioksidasi menghasilkan senyawa yang tidak
memberikan endapan merah bata dengan reaksi Fehling. Oke, jadi gini. Kan katanya C4H10O, ya kan? Ini berarti dia bisa dalam bentuk alkohol, bisa dalam bentuk ether. Tetapi alkohol itu yang titik didihnya tinggi, sedangkan kalau ether titik didihnya rendah, gitu ya. Berarti ini maksudnya. Kemudian si alkohol ini, kalau dia dioksidasi, ternyata dengan memberikan senyawa yang negatif terhadap Fehling, ya, terhadap Fehling. Berarti kalau gitu, ini hasilnya pasti keton, karena kalau dia positif terhadap Fehling, dia pasti aldehid. Kalau keton berarti alkoholnya adalah alkohol sekunder. Maaf ya. Alkoholnya berarti alkohol sekunder. Gitu ya, alkohol sekunder. Yang mana alkohol sekunder? Tentu saja jawabannya adalah 2-butanol. Kalau 1-butanol, alkoholnya alkohol primer ya. Oke, kayaknya udah lebih waktunya. Terima kasih buat perhatiannya, buat pertanyaannya juga. Mudah-mudahan yang kali ini bermanfaat. Mohon maaf untuk yang minggu lalu ya, karena ada gangguan teknis. Mudah-mudahan semuanya berhasil ya memahaminya. Dan kalau nanti ada ulangan di sekolah bisa bagus nilainya. Segitu aja dari saya dulu. Nanti minggu depan kita lanjutin ya dengan pembahasannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.